kurangnya nutrisi. Karena di situ kan saya melakukan cutting, jadi menurunkan berat badan. Nah, mungkin dari situ saya jadi drop gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamaluddin, biasa dipanggil Jamal. Saya kuliah di STKIP PGRI Bangkalan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya adalah peraih medali perak di Kejurprov Jatim Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Martial Art Mixed Martial Art 2024 yang pelaksanaan itu bertepatan di GOR Pertamina Universitas Brawijaya Malang. Bisa diceritakan bagaimana persiapan Mas Jamaluddin sampai mendapatkan medali perak di event Kejurprov BCA MMA ini? Untuk persiapan Kejurprov kemarin itu saya melakukan persiapan lumayan mepet sekali, karena dalam jangka waktu 2 minggu saya harus latihan fisik, latihan teknik, dan juga dalam jangka waktu 2 minggu saya karena kebetulan saya di situ mainnya di kelas 57 kg, dan posisi saya di situ BB saya itu 60 kilo. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu selain melakukan latihan, saya juga harus menurunkan berat badan sebanyak minimal 4 kilo. Sangat lumayan ya, kalau Lumayan. misalkan harus menurunkan 4 kilo dalam 2 minggu. 2 minggu. Kira-kira latihan apa saja yang sudah dilakukan akhirnya sampai bisa turun nih berat badan sampai 4 kilo dalam waktu 2 minggu? Dalam waktu 2 minggu bisa turun 4 kilo itu tentunya harus banyak gerak. Tentunya sangat tersiksa, harus memakai pakaian yang berlapis-lapis, mengontrol makanan juga, harus puasa. Lebih banyak puasa aja Iya. selama 2 minggu ini. Heeh. Selain latihan fisik dan latihan teknik nih, kira-kira juga ngelatih mental juga nggak? Ketika selama 2 minggu persiapan itu benar-benar latihan mental juga? Tentunya mental itu yang paling penting, mental dan fisik. Latihan sparring juga? Ya, Latihan sparringnya itu dengan teman-teman sama latihan sparringnya itu dengan teman-teman IBCA Bangkalan. Untuk latihan dengan 2 minggu itu selama 2 minggu penuh atau di beberapa waktu di antara 2 minggu? Untuk latihan 2 minggu itu kita latihan tepatnya di KONI Bangkalan. Kita latihan dari Senin sampai Jumat. Kita rutin latihan. Untuk Sabtu dan Minggu kita latihan sendiri di rumah. Dengan jumlah latihan yang cukup padat, dengan posisi puasa, kira-kira efek yang paling dirasakan apa, Mas? Efek yang paling dirasakan tentunya ketika mengontrol makan seperti itu dan istirahat juga. Yang sangat berat. Efeknya mungkin bisa sampai pusing dan dehidrasi. Oke, dari event Kejurprov ini tentunya nggak serta-merta 2 minggu itu terus tiba-tiba menang mendapatkan medali perak ya. Tapi pasti ada harta karun lah istilahnya, atau perjalanan yang sangat panjang di balik itu semua. Kira-kira bisa dijelaskan ya, bagaimana kira-kira awal mulanya Mas Jamal itu menggeluti dunia bela diri? Mulai dari kamu awalnya itu bagaimana hingga tiba-tiba, bukan tiba-tiba,
hingga kamu di sampai mendapatkan medali perak itu cerita awal mulanya dari awal kayak gimana? Awal mula menggeluti di dunia bela diri itu pas SMP kelas 2 kalau nggak salah. Itu saya mengikuti bela diri di silat di kampung saya. Setelah itu pada tahun 2019 kelas 2 SMK kalau tidak salah. Ya, kelas 2 SMK saya masuk di perguruan PSHT di Kecamatan Traga. Nah, dari 2019 sampai 2021 saya melakukan latihan menjadi siswa PSHT. Akhirnya 2021 saya disahkan menjadi warga. Dan selama kurang lebih 2 tahun yang melatih saya itu namanya Mas Bima dan Mas Salman. Kira-kira setelah mendapatkan hasil berupa jadi warga PSHT dan mengikuti seni bela diri pencak silat pada saat itu, apa yang sudah dilakukan sama Mas Jamal? Event-event apa yang sudah mulai digeluti pada saat itu? Event itu tahun 2022 kemarin Pomprov saya mencoba keberuntungan mengikuti seleksi di STKIP dan hasilnya masih belum rezeki. Dan akhirnya saya coba di kemarin 2022 event di UTM, event championship silat. Saya mendapat medali emas di situ. Berangkat berapa orang pada saat itu ke UTM pada saat event championship itu? Untuk event itu saya kalau dari Traga sendiri saya berangkat sendiri karena di situ saya ikut kontingen dari Wiyung Surabaya. Oh, iya. Ada juga tapi teman-teman dari STKIP yang juga berangkat di sana ada juga atau? Setahu saya ada yaitu 2 orang setahu saya dari STKIP. Yang sama-sama ikut, tapi di beda kelas ya? Beda kelas. Oh ya, beda kelas. Gimana kok bisa dari silat nih, terus akhirnya oke, aku fix untuk ke MMA? Awalnya sih pas seleksi Pomprov kemarin saya ketemu sama pelatih IBCA MMA saya, namanya Mas Dede dan Mas Sinyo. 2022 kemarin itu kan latihan silat di STKIP. Nah, kebetulan Mas Dede dan Mas Sinyo itu melatih WUSU juga di KONI untuk persiapan Porprov 2022. Nah, di situ saya ikut latihan di sana di KONI. Ikut latihan WUSU juga dan juga mempersiapkan diri untuk Porprov. Rencana Porprov 2025 mau ikut seleksi di WUSU dan ternyata usia saya tidak cukup atau melebihi. Nah, akhirnya tidak jadi ikut di Porprov WUSU tersebut. Dan kebetulan bulan kemarin, bulan Juli itu kan pembentukan IBCA MMA. Nah, bulan Juli akhir pembentukan IBCA MMA, habis itu belum sampai 1 bulan pembentukan langsung ada event Kejurprov kemarin itu. Akhirnya coba keberuntungan ikut di IBCA tersebut. Jadi istilahnya uji coba gitu ya? Iya. Uji coba cabang baru gitu. Coba cabang baru di Mixed Martial Art. Iya. Dan alhamdulillah mendapatkan medali perak. Iya, alhamdulillah. Berat mana antara silat sama MMA? Kan sudah sama-sama merasakan gitu ya.
Kira-kira apa yang membedakan, yang sangat membedakan dari kedua cabang olahraga itu? Kalau dibilang berat mana, tentunya sama-sama berat ya. Karena di situ ada yang namanya kompetisi. Ya, Cuma yang membedakan saja itu tentunya di peraturan. Kalau di silat itu kan hanya eh, body saja yang boleh diserang, untuk di atas dada dan kemaluan itu kan tidak boleh. Kalau di MMA kan seluruhnya diperbolehkan, hanya saja bagian belakang dan kemaluan saja di situ. tapi di kelas MMA, kalau di kelas silat itu kan pakai body protector gitu ya, di bagian dada sama bagian kemaluan. Nah, kalau di MMA apakah juga seperti itu atau mungkin lebih bagaimana? Kalau di IBCA MMA kemarin itu karena ini masih kelas amatir, jadi keamanan itu sangat diutamakan. Jadi masih menggunakan keamanan mulai dari kepala, pelindung sarung tangan sampai body dan juga kaki. Cara bermainnya apakah sama kayak silat atau sama mirip-mirip kayak olahraga yang lain kayak tinju mungkin, atau bagaimana cara tekniknya gitu ya? Karena Untuk teknik itu tergantung pada atletnya masing-masing, karena kan ini bela diri campuran, jadi semua bela diri boleh digunakan di situ. yang penting masuk poin. Iya, yang gitu ya. penting poin masuk dan mengikuti aturan. Nah, selama kemarin di event itu sampai mendapatkan medali perak, kira-kira teknik yang dilakukan itu teknik silat atau bagaimana, Mas Jamal? Tentunya karena mungkin persiapan di MMA itu sangat sedikit ya. Jadi untuk teknik itu kebanyakan menggunakan teknik silat. Silat, ya. Iya, Ya alhamdulillah akhirnya kepake ya. kepake. Awalnya yang di silat akhirnya kepake. Iya. Tapi menggunakan tendangan yang sama, pukulan yang sama seperti silat, atau dicampur sendiri, maksudnya dilatih sendiri, diimprovisasi sendiri gitu sama Mas Jamal. Untuk tendangan dan teknik pukulan itu tidak jauh berbeda sebetulnya. Hanya saja kalau di silat kan untuk mengutamakan hanya poin. Sedangkan di MMA itu siapa yang cepat meng-KO dia yang menang. Poin dan cepat meng-TKO. Dari MMA barusan, dari pertandingan yang dilakukan barusan, kira-kira kendala yang benar-benar dirasakan nih selama menggeluti cabur bela diri keseluruhan, mulai dari silat sampai ke cabur MMA, ini kendala yang berarti apa menurut Mas Jamal? Kendala yang dilakukan itu mungkin ketika mau ada event, cuma menjaga berat badan itu saja kendalanya sebetulnya. Kalau porsi latihan pastinya sama sih. Sebelum pertandingan H-3 itu sempat drop. Nah, gimana tuh cara mengembalikannya? Itu kan eventnya itu tanggal 6 sampai 8 September. Nah, kebetulan bulan Agustusnya itu saya full acara. Mulai dari tugas kuliah PLP, jadi panitia Agustusan di desa, jadi panitia Agustusan di kecamatan, sampai panitia bazar di kecamatan. Dan akhirnya mungkin karena efek dari kegiatan kemarin dan juga latihan dan juga kurangnya nutrisi, karena di situ kan saya melakukan cutting, jadi menurunkan berat badan. Nah, mungkin dari situ saya jadi drop gitu. Akhirnya drop. Tapi alhamdulillahnya setelah itu bisa makin kembali ya. Ya. Kalau dari eksternal tentunya di fasilitas ya. Tentunya di Bangkalan sendiri itu kan bukan sangat minim,
memang tidak ada itu fasilitas seperti bela diri MMA ini tentunya. Kita kan kalau di tempat lain tuh kan seperti Sasana atau tempat latihan-latihan gitu kan ada, cuma di Bangkalan ini masih belum ada. Kiat-kiat apa sih yang kira-kira bisa dilakukan bagi teman-teman yang lain yang mungkin ingin mengikuti jejak Mas Jamal menggeluti di bidang yang sekarang mungkin yang dulunya silat terus geser pengen MMA juga nih, kira-kira kiat apa yang harus dilakukan menurut Mas Jamal? Yang saya lakukan itu tentunya yang pertama latihan itu harus disiplin. Karena kata pelatih saya, dalam 1 minggu 2 hari tidak latihan itu akan diulang dari nol lagi. Jadi harus disiplin latihannya dan tentunya menjaga fisik. Seperti itu.